Selamat datang Tengak Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Mr. Baits dari akun Wattpad-nya dengan judul Menari di Hari Pernikahan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keringat mulai membasahi lapisan atas keningku. Tiba-tiba tangan itu mengayunkan botolnya ke atas secara perlahan, seperti memberi isyarat bahwa aku harus segera mengambil botol itu. Ya Allah, ya Rasulullah. Aku lalu menutup mata sambil terus menyebut nama Allah dan beristighfar. Perlahan, aku mulai bangun dari kursi pelaminan dengan mata masih tertutup. Lalu membalikkan badan menghadap ke arah di mana uluran tangan itu berasal. Dengan sedikit keberanian dan mulut yang terus mengucap istighfar, aku mulai membuka mata secara perlahan. Ada seorang wanita berambut panjang dengan wajah yang sangat cantik dan imut. Sorotan matanya sangat indah, seperti tatapan orang yang penuh kebahagiaan. Senyumannya juga sangat manis, ditambah dengan lesung pipi yang membentuk bagian bawah wajahnya. Begitu cantik. "Nih Aibeng, mau minum kan dari tadi?" katanya lembut. Uluran tangannya semakin mendekat kepadaku. Tangannya berubah, tidak seperti yang awal tadi. Warna kulitnya memang putih, namun tidak pucat. Jari-jarinya juga indah, dihiasi dengan kuku yang mengkilap. Seperti terhipnotis dengan kecantikannya, aku pun mengambil botol air itu dan meminumnya perlahan. Rasa hausku perlahan pudar. Tenggorokan yang tadi kering ini terasa begitu segar. Tambah lagi, aku meminum air sambil memandangi wanita yang cantik tepat di hadapanku. Aku menutup botol setelah selesai meminum dan mengembalikannya pada wanita tersebut. "Terima kasih ya," ucapku dengan nada yang entah mengapa begitu semangatnya. "Iya Aibeng, sama-sama," balasnya. Aku mulai menyadari keherananku. Apakah dia benar-benar mengenalku? Kalau iya, memangnya dia siapa? Aku mundur perlahan dan membalikkan badan untuk kembali pulang ke rumah. Ia sempat melambaikan tangan sambil kembali memberikan senyuman yang sangat manis. Aku pun membalasnya dengan senyuman juga. Rasanya, hati ini seperti berbunga-bunga. Aku pun kembali berjalan ke arah rumah. Lalu, di jarak 15 meter, aku kembali menoleh ke arah wanita tersebut. Dan ternyata, dia sudah menghilang entah kemana. Aku kembali memperhatikan sekitar dan tetap nihil. Tidak ada siapapun di situ. Aku pun melanjutkan jalanku ke rumah. Suara azan terdengar cukup keras. Kepalaku tiba-tiba saja terasa sangat pegal. Kudapati diriku terbaring di atas sofa dengan posisi kepala yang kurang tepat. Astagfirullah, ternyata tadi mimpi, ucapku sambil mengusap muka dengan kedua tangan saat menyadari ternyata aku baru saja bermimpi karena begitu terlelapnya tidur di atas sofa. Kulihat jam sudah menunjukkan waktu asar. Aku pun bergegas bangun dan berjalan menuju kamar mandi dengan posisi kepala yang agak miring karena masih terasa pegal. Di kamar mandi, aku sempat terdiam sejenak. Wajah wanita yang kujumpai di mimpi tadi masih begitu jelas terngiang. Aku masih penasaran. Dia sebenarnya siapa? Dan bagaimana
dia bisa mengenalku. Sudahlah, kataku yang dilanjut dengan mengambil air wudhu. Pikirku, mungkin aku memang sedang diamanahi oleh Allah untuk langsung sholat, agar hatiku bisa tenang kembali. Assalamualaikum Mas Ibeng. Terdengar orang mengetuk pintu dan memanggilku dari luar. Beberapa saat setelah aku menyelesaikan sholat asar. Aku yang masih duduk memanjatkan doa langsung menuju pintu depan dan membukanya. Waalaikumsalam, kataku sambil membuka pintu. Seorang pria muda yang mungkin adalah anak buah Pak Ade sudah berdiri menantiku di sana. Mas, ada pesan dari Pak Ade. Katanya pada maghrib disuruh ke rumah depan. Kita mau ada makan bersama sekaligus doa bersama di sana. Oh iya Mas, nanti saya ke sana pada maghrib. Makasih ya. Pria itu lalu kembali pergi setelah mengucapkan salam lagi. Aku sempat melihat keluar beberapa saat. Tenda dapur sudah ramai dengan para juru masak yang memakai seragam. Sepertinya yang membantu membuatkan hidangan bukanlah masyarakat sekitar. Terlihat asing dan sedikit profesional. Meski jarak tenda masak ke tempatku memang tidaklah terlalu dekat, tapi aroma masakannya bisa tercium dari tempatku berdiri. Lumayan menggugah selera. Aku pun kembali menutup pintu dan masuk menuju kamar mandi untuk selanjutnya bersiap-siap agar nanti ketika pada maghrib aku tidak telat memenuhi undangan doa bersama Pak Ade. Doa bersama ini memang sudah menjadi tradisi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia ketika menjelang hari pernikahan. Buru-buru biar gak telat makan-makan. Gumamku dalam hati. Maghrib usai, aku pun langsung bergegas menuju rumah Ratih. Untungnya, aku selalu siap membawa sarung dan baju koko serta peci. Meski memang tidak ada ketentuan apapun dalam berpakaian ketika ingin menghadiri doa bersama. Peci, sarung dan juga baju koko sepertinya juga sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia untuk dipakai di beberapa acara yang sifatnya tradisional. Aku sampai di rumah Rati dan langsung masuk ke dalam. Suasananya masih sepi. Mungkin aku terlalu tampil datang karena lapar. Terlihat baru ada Pak Ade dan seorang ustadz yang sudah duduk di dalam ruangan. Aku pun menghampiri mereka berdua lalu bersalaman dan duduk di pojok sebelah jendela. Sudah lama sekali rasanya tidak masuk rumah Ratih yang ini. Tidak begitu banyak perubahan, hanya saja warna cat temboknya yang sudah diperbarui. Mungkin karena ingin menyambut pernikahan Ratih. Beberapa menit berselang, Ade dengan Pak Soleh datang. Namun masyarakat lain belum juga ada yang terlihat. Ade langsung duduk tepat di sampingku sesaat setelah bersalaman dengan Pak Ade dan Pak Ustadz. Gimana Dit? Udah enakan kakinya? Alhamdulillah Beng. Nih, udah bisa jalan ke sini. Jawab Adit sambil menunjukkan sedikit luka lecet di kaki kanannya. Beberapa orang mulai berdatangan, namun tidak banyak. Hanya sekitar 10 bapak-bapak yang memang tidak begitu asing wajahnya. Termasuk pria yang tadi sore mengantar pesan kepadaku juga ikut dalam rombongan tersebut. Sepertinya rombongan tersebut masih keluarga dari Pak Ade. Kok sepi ya Dit? Tanya aku ke Adit sambil berbisik. Gak tahu Beng, kayaknya gak diumumin di masjid deh. Tak lama kemudian, pembacaan doa bersama pun dimulai dengan orang seadanya. Aku hanya mengikuti sampai pembacaan doa selesai tanpa memperdulikan hal lain. Setelah pembacaan doa selesai, Rati datang bersama 3 orang wanita muda membawa hidangan makanan yang cukup banyak. Ada satu hidangan yang cukup membuatku fokus memandangnya. Kata Adit, namanya adalah nasi tutuk ocom. Meski memang tidak dihidangkan dalam jumlah yang begitu banyak, konon hidangan ini adalah hidangan khas Sunda yang sudah mulai jarang ditemui.
Hanya ada beberapa daerah Sunda saja yang masih menyajikannya. Aku pun langsung mengambilnya untuk menghilangkan rasa penasaranku akan rasa lezatnya. Semua tamu undangan mulai menyantap hidangan yang disediakan. Di tengah waktu makan, pandanganku berpaling pada sebuah foto bingkai yang menempel di tembok. Di foto itu, ada satu sosok wanita yang asing. Namun sepertinya aku pernah melihat. Karena penasaran, aku pun bertanya kepada Adit. Dit, cewek yang ada di foto itu, kamu tahu nggak siapa? Oh, itu si Putri, Beng. Masa kamu nggak tahu sih? Aku agak kaget karena wajah almarhumah Putri yang sudah besar ternyata berbeda dengan yang dulu waktu masih kecil. Kamu mau tahu nggak? Kayaknya cewek kemarin yang hampir mau aku tabrak itu arwahnya Putri, Beng. Sambung Adit. Kali ini suaranya sangat pelan. Sepertinya Adit tidak ingin ada orang lain yang tahu. Sejenak berpikir, aku baru ingat bahwa yang ada di dalam mimpiku tadi siang sepertinya adalah sosok wanita tersebut. Dan yang paling membuatku cukup merinding, aku juga baru ingat kalau ternyata sosok wanita yang kulihat berjalan bersamaan dengan Ratih dan Bos Asep di hari pertama itu adalah Putri. Astagfirullah. Tak sadar, mulutku terus mengucap istighfar berkali-kali setelah menyadari beberapa hal janggal selama ini. Oi, kamu kenapa? Buruan dihabisin tuh nasi tutuk oncomnya. Adit membiarkan lamunanku dan aku pun langsung kembali makan meski dengan suasana hati yang sangat tidak nyaman. Dit, aku pengen ngobrol sama kamu nanti ya habis Isya. Oke, Beng, kebetulan aku juga mau cerita ke kamu tentang sesuatu. Acara doa bersama dan makan bersama selesai dan ditutup dengan saling bersalaman oleh semua tamu. Lalu, satu persatu tamu undangan yang jumlahnya tidak banyak kembali ke rumah masing-masing dan diikuti dengan Pak Ustadz. Waktu Isya berlalu, aku yang kenyang sedari tadi mulai merapikan diri untuk keluar rumah. Tidak untuk pergi jauh atau bermain kemanapun, tapi untuk sekedar keluar dan melihat sudah berapa persen persiapan untuk acara besok. Sambil melangkah, aku membawa beberapa draft konsep yang nantinya akan kuobrolkan juga dengan Adit. Kalau melihat situasi di lokasi, aku pikir semuanya sudah hampir 99% dan tinggal pelaksanaannya saja. Mulai dari tata letak panggung, pengeras suara, dekorasi, hingga alat musik, semuanya sudah terlihat rapih. Aku rasa aku justru akan lebih banyak berbicara tentang hal lain dengan Adit ketimbang urusan konsep ini. Lagi pula, dari maghrib tadi, pikiranku masih terus terngiang oleh sosok almarhumah Putri yang tiba-tiba saja datang kepadaku. Bahkan rasanya sedih sekali jika mengingat sekali lagi tentang mimpi itu. Putri yang sudah besar, sangat cantik sekali. Andai ia masih hidup, pasti sudah aku pacari dia. Di tengah perjalanan menuju tenda pernikahan, aku melewati tenda masak yang malam ini terlihat lebih sibuk dari hari-hari sebelumnya. Maklum saja, besok acara sudah akan dimulai. Jadi malam ini, para juru masak pasti akan kerja lebih keras lagi untuk bisa menyuguhkan hidangan yang nikmat. Aroma masakannya pun sungguh menggugah selera. Meskipun perutku sudah sangat kenyang. Tapi ada satu hal lagi yang menarik perhatianku. Saat sedang asiknya memasak, ada satu juru masak yang tiba-tiba saja lari dari belakang menuju ke salah satu pria yang sedang memegang buku kecil. Mungkin pria yang memegang buku kecil adalah mandornya. Tak sengaja, aku mendengar pembicaraan mereka berdua ketika melewatinya.
"Kang, gawat Kang," kata pria juru masak yang tadi lari dari belakang. Suaranya agak gemetar. Sepertinya dia sedang ketakutan atau habis menemukan sesuatu yang berbahaya. "Gawat kenapa, Din?" tanya sang mandor. Masih dengan catatan di bukunya. Pria ini justru terlihat sedikit tenang. "Semua masakan kita yang berkuah basi semua, Kang. Sayur mayur yang kita baru stok tadi siang, sekarang semuanya membusuk. Bagaimana ini?" Jelas si juru masak. Pernyataan ini membuat langkahku terhenti sejenak. Bagaimana bisa masakan yang baru saja matang bisa begitu cepat basi? Dan sayuran yang baru dibeli langsung membusuk begitu saja. Pikiranku mulai kemana-mana. "Hah? Ya benar kamu, Din. Ayo coba kita cek." Kali ini sang mandor tidak tenang tadi. Raut wajahnya benar-benar menunjukkan bahwa ia sangat kaget. Mereka berdua langsung berlari ke belakang, sedangkan aku masih sempat memperhatikan mereka berlari ketika berhenti sejenak. Sepanjang karirku menjadi MC di banyak pernikahan, kejadian ini memang belum pernah kurasakan langsung adanya. Namun, konon memang banyak sekali yang bercerita kepadaku bahwa hal ini sangat bisa sekali terjadi. Dan penyebabnya tidak mungkin bisa diketahui secara pikiran logika. Ada hal yang lebih spiritual jika kita ingin mengetahui penyebabnya, katanya. Berada di sini dalam waktu yang cukup lama, rasanya terus membuatku makin merinding. Tapi, aku cukup menahan pikiran yang aneh-aneh dan melanjutkan langkahku yang tadi sempat terhenti. Di depan, aku langsung melihat Adit yang baru saja datang. Adit langsung menghampiriku sesaat setelah memarkirkan motornya. "Nih Dit, draftnya udah beres," sambutku sambil menyodorkan secari kertas penuh coretan kepadanya. "Oh iya Beng, yang ini mah insya Allah bisa langsung rampung. Aku lagi ada masalah lain nih," jawabnya dengan nafas yang ngos-ngosan, seperti orang habis lari memutari lapangan. "Kenapa lagi sih Dit?" "Sekarang udah jam 8 malam dan anak buahku belum ada yang dapat janur kuning sama sekali dari tadi siang. Padahal yang nyari 5 orang loh," jawab Adit. Mukanya begitu kebingungan. Sesekali ia melihat WhatsApp-nya untuk membalas beberapa chat dari anak buahnya. Astaga, lu tahu nggak Dit? Di dapur masakan, tiba-tiba masakannya basi semua tuh katanya. "Hah? Seriusan kamu Beng?" "Iya, tadi aku lewat tenda dapur dan dengar langsung dari juru masaknya. Dia bilang gitu ke mandornya." Astaga, makin merinding aku Beng jadinya. Untungnya urusan masak pakai catering orang lain, bukan dari aku. Aku dan Adit akhirnya duduk di kursi tamu yang sudah rapih tertata supaya lebih nyaman pembicaraannya. Adit akhirnya menutup handphonenya dengan mengirim voice note terakhir pada 5 anak buahnya tersebut agar bisa menolongnya mencarikan janur kuning yang belum didapatkannya. Memang hal janggal makin nampak dengan jelas dari hari demi hari. Aku pun mulai membicarakannya dengan Adit tentang semua kejanggalan tersebut. "Dit, kamu ngerasa gak sih kalau banyak banget hal aneh di sini? Mulai dari almarhumah Putri yang tiba-tiba nyamperin kita, sedikitnya masyarakat yang simpati sama acara pernikahan ini, sampai yang aku sama kamu temuin barusan. Merinding aku Dit." Aku juga merinding Beng. Kayak ada serangan goib diam-diam di pernikahan ini. Mendengar jawaban Adit, aku langsung teringat dengan mantan pacar Ratih.
Mungkinkah Andre sakit hati? Pikirku. Satu lagi, yang dari kemarin aku belum tahu jawabannya, Dit. Kamu tahu Andre kan? Mantannya Ratih. Kamu tahu nggak dia kemana? Tanya aku penasaran. Oh, iya, aku tahu tuh. Aku juga lupa terus mau cerita ke kamu dari kemarin tentang si Andre ini. Dia meninggal, Beng. 1 hari setelah meninggalnya Ibu Ratih dan Putri. Jawaban Adit membuatku hampir loncat karena kaget. Aku hanya melongo tanpa ada kata apapun yang keluar dari mulutku. Konon, katanya dia meninggal karena serangan jantung juga. Yang paling serem menurutku, bulan kemarin dia sempat diminta jadi MC buat nikahan Ratih. Karena dia kan saat itu pimpinan sanggar seni tempat Putri belajar tari. Dan memang dipandang udah biasa banget jadi MC. Kayak kamu gitu deh. Tapi Andre nolak karena udah terlanjur sakit hati ditinggal nikah sama Ratih. Astagfirullah. Aku hanya bisa beristighfar mendengar penjelasan Adit. Lalu Adit melanjutkan ceritanya. Nah, di hari meninggalnya Ibu Ratih sama Putri, mereka baru aja pulang dari sanggar Andre. Konon, ibunya Ratih sempat nangis-nangis di depan Andre karena ibunya juga lebih setuju kalau Ratih nikahnya sama Andre. Kematian memanglah sahabat sejati. Tatkala yang lain menjauh, niscaya ia mendekat. Hatiku tak hentinya meringis mendengar secara langsung perjalanan kematian orang-orang yang aku kenal, meski tidak begitu dekat. Sudah hampir 2 jam aku dan Adit berbincang terkait kematian. Terasa kini malam sudah semakin dingin. Namun tidak sedingin apa yang aku pikirkan. Beberapa kejadian luar biasa yang Adit ceritakan panjang lebar membuat pikiranku justru semakin rumit. Di tengah perbincangan antara Adit dan aku, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah Ratih. Waktu itu jam 11 dan semua orang sudah mulai beristirahat demi mempersiapkan diri untuk acara besok. Aduh, sakit! Suara teriakannya sangat keras sampai terdengar dari luar rumah. Tak salah lagi, itu adalah suara teriakan Ratih. Beng, Ratih, Beng! Adit langsung merespon dengan lari menghampiri Ratih yang ada di dalam rumah. Tangannya menarik bajuku, namun dia sampai lupa dengan sendalnya. Aku tahu, dia pasti sangat terkejut. Akhirnya, aku pun ikut berlari mengejar Adit. Sesampainya di rumah Ratih, aku dan Adit langsung menuju kamar yang pintunya terbuka. Di dalam, terlihat Pak Adi yang tengah duduk berusaha menenangkan Ratih yang sedang terbaring sambil memegang dadanya. Sesekali, Ratih berguling ke kanan atau ke kiri. Kakinya bergerak tak beraturan, seperti orang yang tengah mengamuk. Matanya sangat merah, dan seluruh bajunya basah dibanjiri oleh keringat. Mulut Ratih hatinya meringis, mengucap kata sakit. Sabar ya, Dek. Bapak teleponkan Pak Ustadz dulu. Pak Ade yang terlihat sangat panik dan Adit langsung menghampirinya, ikut membantu Pak Ade menenangkan Ratih. Begitu Adit datang, Pak Ade langsung mengambil handphone dan menelpon seseorang. Mungkin Ustadz yang kemarin, pikirku. Sementara yang lain sibuk membantu menenangkan Ratih, aku justru masih terdiam di pintu sejak tadi. Pandanganku teralihkan ke sudut barat kamar Ratih. Mataku sangat jelas melihat ada sosok Putri. Ia terdiam, memandangi kakaknya yang mengamuk kesakitan. Kali ini, wajahnya tidak begitu secantik di dalam mimpi. Wajahnya kembali terlihat sangat putih pucat. Rambut panjangnya terurai,
seperti tidak terurus. Matanya sembab dengan katung mata yang menghitam. Aku tak mengerti apa maksudnya dia datang dan hanya memandangi kakaknya yang tengah kesakitan. Sambil terus mengucap istighfar dalam hati, aku memberanikan diri melangkahkan kaki untuk menghampiri Putri. Ketika jaraknya hanya tinggal 2 meter, Putri tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapku dengan pandangan yang kosong. Langkahku terhenti sejenak. Kulihat mulutnya seperti terbuka dan mau mengucap sesuatu kepadaku. Assalamualaikum. Tiba-tiba saja suara salam begitu keras mengagetkanku di belakang. Dengan refleks, aku langsung membalikkan pandanganku ke arah pintu. Kulihat Pak Ustadz datang dan langsung menghampiri Rati yang tengah ditenangkan oleh Adit dan Pak Ade. Aku kembali membalikkan pandanganku ke sudut kamar. Tapi tiba-tiba saja Putri sudah menghilang. Entah kemana. Kususuri seluruh sudut ruangan dengan pandanganku dan tetap saja kedua mataku tidak menemukan sosok Putri sama sekali. Beng, buru sini bantuin. Suara Adit menghentikan pencarianku. Dari tatapan ekspresi wajahnya, Adit sepertinya juga tahu apa yang terjadi pada diriku barusan. Aku pun menghampiri mereka dan langsung membantu menahan kaki Rati agar tidak menendang kesana kemari. Kudengar Pak Ustadz membacakan beberapa ayat Al-Quran sambil memegangi kening dan urat nadi di tangan Rati. Rati makin menjerit tak karuan. Urat lehernya seperti terlihat ingin keluar. Pandangannya tajam, menatap ke atas dengan bola mata yang entah mengapa menurutku sangat hitam pekat. Kedua kakinya yang aku pegang hampir saja terlepas, saking keras pergerakannya. Pak Ustadz perlahan menggerakkan tangan yang memegangi kening Rati, mengusapnya sampai ke dagu. Rati masih teriak kesakitan dengan suara awal yang keras, lalu makin mengecil suaranya karena tertutup oleh usapan tangan Pak Ustadz. Itu mungkin menjadi teriakan yang terakhir saat itu. Mata Rati terpejam, namun nafasnya masih begitu cepat dan tidak beraturan. Pak Ustadz meminta Pak Ade mengambilkan segelas air putih, lalu memposisikan Rati untuk duduk agar tidak kesulitan untuk minum. Setelah dibacakan doa yang entah apa oleh Pak Ustadz, segelas air itu pun diminumkan kepada Rati. Matanya mulai terlihat normal. Nafasnya pun sudah perlahan lebih tenang. Hanya saja, mungkin seluruh tubuhnya masih begitu lemas. Ketika aku mulai melepas peganganku dari kedua kakinya, tiba-tiba saja Rati batuk luar biasa dan keluarlah dari mulutnya sebuah cairan yang sangat hitam. Keluarnya memang hanya sekali, namun cairan hitam itu menyebar kemana-mana, saking banyaknya. Istighfar ya dek, kata Pak Ustadz menenangkan sambil mengusap-ngusap punggung Rati. Mata Rati mengeluarkan air mata. Mulutnya sedikit bergerak seperti mulai beristighfar, namun tak ada suara. Ia terlihat begitu lemas. Tak lama kemudian, 2 orang wanita yang tak lain adalah sepupunya Rati datang menghampiri kami. Mereka lalu membantu membangunkan Rati dan memindahkannya ke atas tempat tidur, serta membersihkan lantai yang kotor. Aku, Adit, Pak Adi, dan Pak Ustadz lalu keluar kamar karena Rati akan segera digantikan baju untuk istirahat. Adit menyeretku hingga kami berdua keluar rumah. Padahal aku masih ingin di dalam sebentar untuk mendengarkan apa yang akan diobrolkan antara Pak Ade dan Pak Ustadz. Beng, Putri ngomong apa sama kamu tadi? Tanya Adit berbisik. Nafasnya masih tegang.
Sementara aku hampir saja terjatuh karena terlalu kuat ditariknya. Aku masih terdiam, seakan bingung akan berbicara apa kepada Adit. Aku sendiri belum sempat mendengar apa yang diucapkan oleh Putri. Putri kembali hadir membawa pesan singkat. Aku dan Adit kembali duduk di kursi tamu. Suasana rumah Ratih sepertinya sudah mulai tenang. Tapi Adit masih saja menunggu jawaban dariku, yang bahkan aku sendiri bingung mau menjawab apa. Ada sedikit penyesalan karena aku tidak lebih fokus pada apa yang ingin dikatakan Putri. Tapi itu juga bukan mauku untuk seketika refleks dengan kedatangan Pak Ustadz. Jadi, kamu gak sempet dengar Putri ngomong apa tadi, Beng? Tanya Adit sekali lagi. Aku hanya menggelengkan kepala dengan tatapan kosong sambil meminum segelas air putih. Adit sepertinya juga sangat penasaran. Seakan menurutnya ada pesan yang benar-benar ingin Putri sampaikan. Jam sudah menunjukkan pukul 12.07 malam. Ini benar-benar pengalaman pertama kali sepanjang karirku. Terlebih besok acara akan dimulai jam 9 pagi. Tapi sepertinya aku juga tidak akan bisa seketika untuk tidur malam ini. Anak buah Adit datang. Syukurnya mereka juga membawa janur kuningnya. Memang sebuah kendala yang di luar logika menurutku. Bagaimana mungkin mencari janur kuning untuk acara pernikahan begitu sulitnya? Meski begitu, Adit mungkin tidak mau memikirkan hal lain. Baginya sudah menemukan janur kuning pun sudah cukup meringankan bebannya. Ia langsung menyalakan rokok dan pergi dengan anak buahnya untuk memasang janur kuningnya. Tak lama, Pak Ustadz keluar dari rumah Ratih seorang diri. Ia lalu menghampiriku. Mas, temanmu tadi di mana? Oh, Adit. Kesana Pak Ustadz. Mau masang janur kuning sama anak buahnya. Oh ya sudah. Masnya dengan teman mas perbanyak istighfar ya. Mohon perlindungan pada Allah. Sambung Pak Ustadz. Pesan ini membuatku semakin merinding. Aku hanya mengangguk dan tidak mau bertanya lebih jauh lagi. Ya sudah, Bapak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum rasanya penasaranku terjawab tentang apa yang akan diucapkan Putri. Ditambah lagi dengan pesan dari Pak Ustadz yang tak biasa bagiku. Meski memang pesan dari Pak Ustadz adalah pesan yang bersifat umum dan biasa diucapkan oleh kebanyakan ustadz lain. Tapi, jika disampaikan kepadaku setelah kejadian barusan, justru akan membuatku semakin tidak bisa tidur malam ini. Setelah beberapa saat menenangkan diri sambil menunggu Adit menyelesaikan tugas terakhirnya malam ini, aku pun mulai merasa sedikit mengantuk. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Karena agak takut untuk tidur sendirian di rumah malam ini, aku pun meminta Adit untuk menemaniku tidur di panggung pelaminan. Selain suasananya lebih terang di sini, aku juga tidak akan khawatir bangun kesiangan, karena sudah pasti akan ada petugas kebersihan yang akan membangunkanku pagi nanti. Akhirnya kami pun tidur berlima di panggung pelaminan karena Adit juga mengajak ketiga anak buahnya untuk tidur bersama. Tak terasa pagi pun datang. Sinar matahari pagi yang sangat terang menyorot tepat di mataku. Aku pun perlahan membuka mata dengan menahan rasa perih karena memang istirahat yang sangat singkat. Adit dan anak buahnya masih terlelap. Terlihat jelas raut kelelahan di wajah mereka. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 6.30 pagi. Dan benar saja, petugas kebersihan sudah mulai membersihkan area tenda. Syukurnya, semalam tidak terjadi hal yang tidak diharapkan sepanjang kami tertidur. Setelah Adit dan anak buahnya bangun karena dibangunkan oleh petugas kebersihan, mereka langsung beranjak pulang ke rumah masing-masing.
Untuk selanjutnya, kembali ke lokasi untuk mengondisikan sound system yang akan digunakan nanti. Sementara yang lain pulang, aku pun langsung bergegas kembali ke rumah untuk bersiap-siap. Langkah kakiku agak sempoyongan dan penglihatanku juga agak memudar. Sambil lewat, kulihat tenda dapur sudah mulai terkondisikan. Aroma makanan yang akan dihidangkan membuatku menjadi lapar. Aku pun bergegas mandi agar bisa memiliki sedikit waktu untuk sarapan terlebih dahulu. Setelah merasa cukup segar, setelah mandi, aku pun langsung mengeringkan badan dan mengenakan kemeja serta celana hitam andalanku. Untungnya, di rumah yang disediakan oleh keluarga Ratih untuk aku tempati, terdapat cermin yang cukup besar. Jadi aku bisa leluasa untuk sedikit bersolek agar bisa terlihat tampan. Tak lupa, aku juga sudah mempersiapkan dasi serta jas untuk membuat penampilanku lebih rapi dan elegan lagi. Saat aku tengah mengikatkan dasi dan merapikan kerah bajuku, tiba-tiba saja lampu kamar mendadak mati. Udara kamar menjadi agak panas. Pikirku sepertinya listrik padam karena kipas angin juga berhenti berputar. Ternyata dugaanku salah. Ada sosok yang berdiri di belakangku saat aku melihat ke cermin. Jaraknya mungkin 3 langkah dari tempat aku duduk. Sorot cahaya matahari yang sedikit memberi penerangan dari lubang ventilasi jendela membuat sosok tersebut terlihat agak samar dalam kegelapan. Tanganku mulai bergetar. Keringat juga mulai bercucuran sedikit demi sedikit. Aku memejamkan mata seolah sangat menyesal telah melihat ke arah cermin yang menampakkan sosok tersebut. Ingin rasanya aku bangun dan keluar dari kamar. Tapi entah kenapa kakiku seperti kaku, tidak bisa digerakkan sedikit pun. Aibeng, ku dengar suara pelan dari sosok tersebut. Aku tahu itu pasti Putri. Aku semakin merinding mendengar namaku dipanggilnya. Mataku semakin kuat memejam. Tolong Teh Rati, Aibeng. Putri meneruskan kata-katanya. Kuhitung, setidaknya 3 kali sudah dia mengulang kalimat tolong Teh Rati. Aku pun mengingat pesan Pak Ustadz semalam. Lantas perlahan kuucapkan istighfar semampuku berkali-kali. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak-Tenguk channel YouTube. Terima kasih. Keluarga mempelai pria mulai datang. Setelah ketiga kalinya, Putri mengatakan tolong Teh Rati. Tiba-tiba saja, lampu kamar menyala. Kipas angin juga perlahan mulai berputar. Suara Putri sepertinya sudah perlahan menghilang. Suasana kembali menjadi lebih tenang dan sejuk. Perlahan kuberanikan diri untuk membuka mata sambil terus mengucap istighfar. Aku tahu ketika mataku terbuka, saat itu juga pandanganku pasti akan tertuju kepada cermin. Aku kaget bukan kepalang. Saat kubuka mata dan merasakan seluruh kamar mulai jelas terlihat karena lampu yang sudah menyala. Ada Ratih tengah berdiri tepat di belakangku. Ya ampun, Ibeng, kamu kenapa? Kok dandan gelap-gelapan? Mana matanya merem lagi? Rati justru menertawakanku karena melihat aku tengah memegang dasi yang siap untuk diikat di kerah. Tapi dengan kondisi kamar yang gelap dan mata terpejam,
Astagfirullah. Rati, kamu tuh ngagetin aku aja sih. Biasanya juga kalau masuk salam dulu. Tak sadar, aku malah membentaknya. Saking kagetnya. Tak pedulilah dia akan marah atau tidak. Kata-kataku yang barusan itu memang refleks keluar dengan sendirinya. Lagi pula, Rati malah lebih menertawakanku setelah aku bentak. Aku dari tadi udah salam di luar, Beng. Tapi kamu gak jawab. Begitu aku lihat kamar, kok udah gelap. Ya udah aku masuk. Pas aku ke kamar, ngeliat kamu kok merem-merem di depan kaca. Rati kembali menertawakanku. Aku tak peduli, karena aku juga tak mungkin menceritakan apa yang barusan terjadi kepadaku. Rati datang membawakan sarapan. Ia terlihat masih mengenakan baju tidur. Dia bilang kalau dia tidak akan mandi sebelum akad berlangsung. Memang sudah menjadi tradisi di sini. Kalau pengantin tidak dianjurkan untuk mandi sebelum acara pernikahan dimulai. Tradisi itu memang sudah menjadi kepercayaan turun-temurun bagi beberapa masyarakat Indonesia. Hampir semua pengantin yang aku jumpai memang mengaku tidak akan mandi pagi sebelum acara mulai. Katanya, menurut kepercayaan orang tua di sini, jika pengantin mandi pagi sebelum acara dimulai, bisa jadi ketika acara berlangsung, hujan deras akan turun. Entahlah, percaya atau tidak, itu urusan masing-masing. Tapi sepanjang aku memandu acara pernikahan dimanapun, aku selalu berusaha menghargai tradisi yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Lagi pula, menurutku perbedaan itu indah jika kita bisa saling menerima dan menghargai satu sama lain. Setelah membawakanku sarapan sambil menertawakanku yang terlihat aneh baginya, Rati kembali pulang. Dia bilang dia mau cuci muka dan bersiap mengenakan gaun kebahagiaannya. Aku yang sudah selesai mengenakan dasi dan jas kebanggaanku pun akhirnya duduk di ruang tamu untuk menyantap sarapan yang dibawakan oleh Rati. Sarapanku yang ada di depan mata ini sebenarnya sangat enak sekali rasanya. Tapi perasaan dan pikiranku justru belum bisa sepenuhnya menikmati karena masih terngiang oleh kejadian yang tadi. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Putri? Aku tahu dan menyadari memang banyak hal aneh yang terjadi pada Rati. Tapi aku harus menolongnya bagaimana? Apakah nanti akan ada kejadian aneh lagi yang menimpa Rati? Sehingga Putri bilang, tolong Teh Rati. Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang dalam pikiranku. Hingga tidak sadar, ternyata sarapanku sudah kuhabiskan 1 piring penuh. Aku beranjak keluar rumah setelah menghabiskan sarapanku. Kulihat, jam sudah menunjukkan pukul 8 tepat. 1 jam sebelum acara memang adalah waktu paling final untukku untuk mengumpulkan mood baik sebelum bertugas menjadi MC. Aku mulai menenangkan diri dan perlahan melupakan kejadian-kejadian aneh untuk sejenak. Kulihat, bapak penghulu dari KUA setempat sudah mulai datang. Para keluarga Rati yang dari jauh pun sudah mulai berkumpul. Adit dan anak buahnya juga sudah mulai sibuk dari tadi mengkondisikan peralatan sound system yang ada. Jam 8.45, Bos Asep dengan keluarga besarnya mulai datang. Ia keluar dari sebuah mobil Velfire yang sangat mewah dan dihias sedemikian cantiknya. Aku pun menyambutnya dengan ucapan selamat datang. Alunan musik jaipong mulai dimainkan. Keluarga besar Rati berdiri berjajar di kanan kiri, membuat sebuah jalur di mana pihak mempelai pria akan disambut dan diantar menuju pelaminan. Para penari jaipong mulai menyambut kedatangan keluarga mempelai pria dengan tarian yang sangat cantik dan gemulai. Perpaduan antara transisi gerakan dengan ketukan musiknya sangat pas dan tidak kaku. Setelah tarian jaipong selesai, Pak Ari langsung menggandeng Bos Asep
dan membawanya berjalan menuju sebuah meja yang akan dilangsungkan akad nikah. Di sana sudah duduk bapak penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak. Sementara Ratih memang belum berada di sana dan baru akan didatangkan setelah prosesi akad nikah dinyatakan sah. Sejauh ini semuanya masih berjalan lancar. Kekacauan terjadi karena adat yang terlewat. Bagaimana para saksi? Sah. Para saksi dan hampir seluruh hadirin kompak bersuara sesaat setelah Bos Asep membacakan akad nikahnya. Memang lancar sekali pembacaannya. Mungkin karena ini memang bukan pertama kalinya Bos Asep membacakan akad untuk menikahi wanita yang ia sukai. Tak lama kemudian, Ratih pun keluar dari rumah, dituntun oleh para sepupunya yang kini tengah menjadi pagar ayu dalam pernikahan Ratih. Anehnya, mata Ratih sepertinya agak memerah, meski bibirnya tersenyum manis. Pengantin pria dan wanita kini bersatu. Mereka saling memasangkan cincin perkawinan di jari manis pasangannya. Aura kebahagiaan mulai terlihat di antara keduanya. Bos Asep yang kini telah resmi menjadi suami menuntun Ratih berjalan menuju kursi pelaminan untuk selanjutnya berpose dengan memegang buku nikah masing-masing. Sambil terus memberikan selamat, aku tak hentinya memandangi kebahagiaan mereka berdua di atas panggung pelaminan. Di tengah asiknya aku memandangi Ratih dan Bos Asep, tiba-tiba Adit memukul pundak dan mengagetkanku. Syukurlah, aku sedang tidak berbicara di depan mikrofon. "Beng, gawat Beng," bisiknya. "Kenapa lagi, Dit?" "Tukang kendang tiba-tiba pulang, Beng," lanjut Adit. Aku terkejut, bercampur bingung. Bagaimana tidak? Setelah ini akan dilangsungkan prosesi adat ngawih dan pemain musik sudah seharusnya bersiap. Loh, bukannya tadi ada, Dit? Iya, tadi ada. Pas habis selesai main musik buat penyambutan itu, dia cabut. Buru-buru, katanya istrinya menelpon mau melahirkan. Aku yang gak bisa nahan dia dong, Beng. Jelas Adit dengan raut wajah sangat kebingungan. Aku pun akhirnya mendekati Pak Ade dan berusaha menceritakan apa yang baru saja terjadi kepadanya. Karena sesi berfoto dengan memasangkan mas kawin dan memegang buku nikah telah selesai, Pak Ade pun tidak berpikir panjang. "Lanjut saja dulu ke acara selanjutnya, Beng," kata Pak Ade. Ia terlihat begitu panik. Namun, sudah tidak ada waktu lagi untuk berpikir lebih lama, sehingga keputusan harus diambil begitu cepatnya. Aku pun akhirnya melanjutkan acara menjadi pembacaan doa oleh Pak Ustadz. Seluruh hadirin yang hadir, juga Bos Asep, memandangiku saat mengalihkan urutan acara yang seharusnya adalah prosesi adat, namun menjadi pembacaan doa. Bahkan Pak Ustadz yang kusebut namanya pun sedikit kebingungan. Namun karena namanya sudah disebut, akhirnya ia naik ke atas panggung dan mulai membacakan doa. Aku sendiri merasa tidak tenang dan amat sangat merasa bersalah. Kurasakan betapa penuh tanda tanyanya seluruh hadirin yang datang akan prosesi adat yang mungkin dalam pikiran mereka aku sengaja melewatkannya. Tapi karena keputusan ini adalah keputusan sang pemilik hajat, aku pun merasa bahwa apa yang aku lakukan sudah benar adanya. Pembacaan doa selesai dan acara prosesi akad nikah pun ikut selesai. Kini aku yang berdiri sejak awal sebagai pemandu jalannya acara pun pamit mengundurkan diri karena tugasku sudah selesai. Para tamu undangan mulai berbaris menuju kedua mempelai untuk saling mengucapkan selamat dan dilanjutkan dengan mengambil hidangan yang sudah tersedia di prasmanan pernikahan. Aku menghela nafas lega. Meski ada beberapa kendala terjadi,
Namun kurasa tugasku telah kujalankan dengan baik. Aku pun mengajak Adit untuk ikut mengucapkan selamat dan makan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Serta perutku memanglah sudah terasa sangat lapar. Azan zuhur berkumandang. Para tamu sudah mulai agak sedikit berkurang. Biasanya tamu akan mulai ramai lagi ketika waktu zuhur telah usai. Karena itu adalah waktu di mana semua orang ingin makan siang. Rati mulai turun diantar oleh para sepupunya untuk berganti gaun. Beberapa menit berselang, aku pun mengajak Adit ke rumah sejenak untuk melaksanakan sholat zuhur. Ketika baru saja ingin melewati rumah Rati, tempat di mana Rati mengganti gaunnya, tiba-tiba saja dari dalam terdengar suara teriakan yang amat keras. Aku dan Adit pun saling berpandangan. Selain suara teriakan, muncul juga setelahnya suara barang-barang pecah, seperti tengah dibanting tak beraturan. Tak ingin bengong terlalu lama, Adit dan aku pun akhirnya berlari menuju sumber suara berasal. Di dalam ruang ganti, kulihat para sepupu Rati terduduk kesakitan. Lampu-lampu dan beberapa peralatan make up berhamburan di mana-mana. Gaun yang seharusnya akan dikenakan oleh Rati sobek di sana-sini karena dicabik-cabik oleh Rati. Rati seperti kehilangan kesadaran. Matanya memerah, seperti menunjukkan bahwa ia sedang kesurupan. Badannya membungkuk ke lantai dengan posisi tangan dan kaki yang tak beraturan. Mulutnya meracau, mengucap banyak kalimat yang aku sendiri tidak memahami itu apa. Adit berusaha menghampirinya dengan langkah perlahan. Namun, ketika hampir sampai, ia justru ditampar dan terpental cukup jauh. Aku yang sedari tadi hanya berdiri tak bergerak, hanya berusaha membantu Adit dan para sepupunya yang kesakitan. Tanpa bertindak yang aneh-aneh, aku hanya berani bertanya kepada Ratih tentang apa yang sebenarnya terjadi. Istighfar Ratih, ada apa dengan kamu? Nada suaraku agak tinggi. Ratih hanya meracau sambil menatapku tajam. Tangannya mencakar-cakar lantai hingga kuku palsunya mengelupas. Aku semakin merinding dan tidak berani untuk mendekatinya. Tak lama kemudian, Pak Ade datang ditemani dengan Pak Ustadz. Pak Ade mulai menangis melihat putrinya dalam kondisi seperti itu. Raut kesedihan sangatlah nampak di wajahnya. Pak Ustadz kemudian mendekatinya secara perlahan sambil mengarahkan tangan terbukanya ke arah muka Ratih. Kudengar Pak Ustadz membaca ayat kursi dan beberapa doa yang aku tak tahu sebelumnya. Lalu tiba-tiba Ratih pun memejamkan matanya dan tergeletak pingsan begitu saja. Kita harus menjalankan adat ngawihnya, Pak, kata Pak Ustadz saat memegang kepala Ratih dan mengusapnya dengan tangan kanannya. Setelah suasana mulai tenang, semua orang mulai membantu membereskan bekas kekacauan yang terjadi di ruang ganti. Aku membantu membangunkan Adit dan ketiga sepupu Ratih. Ratih yang mulai sedikit sadar, namun masih terlihat sangat lemas, dituntun kembali ke panggung pelaminan. Pak Ustadz mengarahkan semua pihak panitia untuk mempersiapkan pelaksanaan adat ngawi secepat mungkin. Di kursi pelaminan, Bos Asep terlihat begitu panik, bercampur sedih, melihat istrinya begitu lemah dengan gaun yang berantakan serta rambut yang terurai. Ratih kembali duduk, namun tidak lagi terlihat seperti seorang pengantin yang tengah berbahagia. Pandangannya kini terlihat sangat kosong, dengan mata yang masih memerah. Aku dan Adit berdiri di antara gerombolan tamu yang penasaran kan apa yang terjadi. Pemain kendang baru panggilan Pak Ustadz datang dengan sangat tergesa-gesa, namun kelihatannya dia sudah siap untuk memainkan kendangnya. Pak Ustadz pun mulai memberikan pengumuman bahwa saat ini
akan dilaksanakan adat Ngawi dan para penari Jaipong akhirnya dipanggil untuk turut hadir memenuhi pelaksanaan adat tersebut. Alunan musik mulai dimainkan. Para penari mulai memposisikan diri di atas panggung dan sedikit demi sedikit menunjukkan kelihayannya dalam menari. Kedua juru kawi mulai melantunkan lirik-lirik berbahasa Sunda dengan sangat merdu. Dari atas panggung, Pak Ade mulai melempar beberapa uang koin yang diambilnya dari sebuah baskom, lalu diserbu oleh anak-anak ketika koin-koin tersebut mencapai tanah. Rati yang sedari tadi terdiam duduk di atas kursi pelaminan mulai membuka mata lebih lebar. Ia kembali terlihat seperti tak sadarkan diri. Bibirnya mulai tersenyum jahat. Tangannya perlahan diangkat melekuk seakan mengikuti irama alunan musik. Perlahan ia mulai berdiri dan ikut menari. Tariannya terlihat lebih indah ketimbang para penari yang sudah dibayar untuk memeriahkan acara. Pak Ade sempat ingin menariknya, tetapi tertahan oleh pegangan Pak Ustadz. Bos Asep terlihat begitu panik. Tak lama, ia pun berdiri dan hendak menghampiri Ratih. Semua orang hanya menonton mereka berdua berdiri di atas panggung pelaminan. Ratih dengan tarian lihainya dan Bos Asep dengan raut kesedihannya yang akhirnya berlutut di hadapan Ratih. Sosok yang merasuki Ratih. Bak sebuah pertunjukan besar, semua pandangan tamu hadirin yang datang kini tertuju kepada dua sosok pengantin di atas panggung pelaminan. Pengantin wanita yang dengan lihainya menari jaipong tanpa kesadaran sedikit pun, dan pengantin pria penuh tanda tanya yang berlutut tepat di depan pengantin wanita. Ada ekspresi penyesalan besar yang terpancar dari Bos Asep. Air mata yang mengalir benar-benar menandakan bahwa dirinya mungkin mengetahui sesuatu besar yang saat ini menjadi pertanyaan bagi para hadirin termasuk aku dan Adit. Alunan musik tetap mengiringi kedua juru kawi, membawakan lantunan-lantunan Sunda dengan merdunya. Mereka tak berhenti, meski dengan jelas melihat drama yang tak wajar di atas panggung pelaminan. Memang Pak Ade yang menyuruh mereka menyelesaikan adatnya, apapun yang terjadi. Di tengah dramatisnya kejadian yang berlangsung, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Kurasakan udara yang lebih dingin dari sebelumnya. Angin bertiup cukup kencang hingga tenda-tenda pernikahan terlihat sedikit bergoyang. Langit mulai terlihat redup. Tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Beruntung, tenda yang Adit dirikan ukurannya sangat besar, sehingga para tamu undangan dapat berteduh seluruhnya di bawah tenda. Kukira, memang karena hujan yang turun secara tiba-tiba sajalah yang membuat aku mulai merinding. Ternyata, dugaanku salah. Tak kusadari, di sebelahku ada sosok wanita yang tiba-tiba muncul. Sepertinya, hanya aku dan Adit saja yang menyadari kehadirannya. Kulihat, badannya agak samar, seperti hanya sebuah bayangan. Tak salah lagi, itu Putri. Itu bukan Teh Ratih. Putri bersuara dengan sangat lantangnya. Aku dan Adit saling berpandangan sejenak. Kulihat kedua mata Putri terbuka sangat lebar dan tertuju tajam pada Ratih dan Bos Asep di atas pelaminan. Adit terlihat begitu gemetar. Keringat bercucuran dari kepalanya. Mendengar apa yang diucapkan Putri, Adit malah terlihat begitu emosional. Aku agak khawatir dia akan bertindak yang ceroboh. Karena menurutku, Adit memang sosok yang cukup berani sejak kemarin. Benar saja, Adit tiba-tiba melangkahkan kakinya maju mendekati panggung pelaminan. Entah mengapa, aku tak kuasa menahannya. Seperti Putri mengunci langkah kakiku untuk bergerak, walau sedikit.
Kamu bukan Ratih. Lebih baik kamu pergi dari sini. Bentak Adit sambil menunjuk Ratih dengan telunjuk kanannya. Aku benar-benar kesal dengan sikap cerobohnya. Ratih tetap menari tanpa merasakan gangguan apapun. Matanya tetap terbuka lebar sambil sesekali menggerakkan retinanya ke atas dan ke bawah, mengikuti ketukan musik yang dimainkan. Serta senyumannya tetap terpancar manis, memperindah pergerakan tari yang tengah dimainkannya. Berbeda dengan Bos Asep yang perlahan membalikkan badannya. Bos Asep terlihat jauh lebih emosional dari Adit. Matanya memerah dan pandangannya begitu bergetar. Mungkin saking marahnya pada Adit. Tiba-tiba saja Bos Asep menampar Adit dengan sangat keras, hingga Adit terpental cukup jauh dan tergeletak tak berdaya. Para wanita yang melihat kejadian barusan menjerit ketakutan. Banyak yang akhirnya pergi dan tak ingin melihat lagi. Ingin rasanya ku hampiri Adit dan menolongnya. Sialnya, kakiku masih diam tak bergerak. Adit meringis kesakitan. Tamparan Bos Asep memang terlihat bukan seperti tamparan orang biasa. Semua orang juga bahkan tak ada yang berani menolongnya. Itu Nining, mantan kekasih Asep yang telah lama mati. Cincin yang ada di jari Teh Ratih adalah cincin Nining. Tiba-tiba Putri kembali bersuara. Sesaat setelah mengucapkan kalimat yang terakhir tadi, Putri langsung menghilang, diikuti dengan suara petir yang menyambar. Kakiku mulai bisa kugerakkan. Kutelusuri sekeliling dengan kedua mataku. Namun tetap saja, Putri sudah tak terlihat. Mungkin hanya itu pesan yang ingin disampaikannya. Kini, aku pun tahu kemungkinan mengapa akhirnya Ratih dirasuki oleh sosok yang membuatnya dapat dengan lihai menari, penari profesional. Bos Asep kembali berlutut setelah menampar Adit dengan begitu kerasnya. Ia kini menangis sejadinya. Maafkan aku, Nining. Maafkan aku karena aku harus meninggalkanmu. Kita kini telah berbeda alam dan aku telah memutuskan untuk menikah dengan sesama manusia, Ning, kata Bos Asep. Suaranya agak terbata-bata. Mungkin karena ia berbicara sambil menahan tangisnya. Setelah Bos Asep berhenti berbicara, tiba-tiba saja Ratih yang dirasuki oleh arwah Nining menghentikan tariannya. Raut wajah yang dari tadi begitu menjiwai gerakan tari jaipong kini terlihat begitu emosional. Matanya memerah, bibirnya melengkung, seperti tersenyum, tapi sangat sinis. Tatapannya tajam mengarah pada Bos Asep. Tiba-tiba tangannya mencekik Bos Asep dengan sangat kuat, lalu mengangkatnya hingga kedua kaki Bos Asep tak lagi berpijak. Sebuah pemandangan di luar akal sehat jika kita tidak mengetahui detail apa yang terjadi. Semua orang semakin menjerit dan kondisi hadirin sudah mulai tidak baik lagi. Para tamu mulai berlarian ke sana kemari. Bos Asep berusaha melepas cekikan tangan Ratih, namun sepertinya cekikannya terlalu kuat. Jika memang karena alam yang berbeda kau jadi berpaling, maka masuklah kau ke alamku agar kita tetap bersama, Asep. Ratih lalu bersuara sangat keras. Suasana semakin mencekam karena perkataan yang keluar dari mulut Ratih begitu tepat dengan suara petir. Seakan petir adalah alunan pengiring perkataannya. Tangan Ratih mengayun dan melempar Bos Asep yang sudah terlihat sangat lemas. Bos Asep terpental ke arah para pemain musik dan kepalanya terbentur tepat di kendang yang tengah ditabuh. Para pemusik akhirnya berhenti bermain dan berhamburan lari ke sana kemari. Darah segar mengalir dari kepala Bos Asep. Matanya membelalak.
tanpa berkedip. Mulutnya pun menganga begitu saja. Dadanya tak lagi bergerak. Sepertinya ia tak lagi bernafas. Lehernya menghitam, memperlihatkan bekas cekikan yang menurutku sangat tidak wajar. Ketika musik mulai terhenti, Ratih menjerit sekerasnya. Saat itu pula, aku berlari menghampirinya dan mencabut cincin kawin yang terpasang di jari manisnya. Tanpa perlawanan apapun, akhirnya cincin tersebut bisa kucabut dengan mudahnya. Ratih tiba-tiba terkulai lemas dan jatuh. Ia pingsan begitu saja. Hujan tiba-tiba reda dan langit mulai kembali cerah begitu cepat. Rade berlari menghampiri aku yang tengah menopang Ratih. Ia tak hentinya menangis dan mengucap maaf kepada anaknya tersebut. Di panggung yang lain, Adit yang sudah bangun dan kesakitannya kini menemani Pak Ustadz di depan jasad bos Asep yang telah tidak bernyawa. Beberapa orang mulai membantu mengangkat Ratih dan memindahkannya ke dalam rumah. Sementara bos Asep akhirnya diangkut oleh keluarganya sendiri menuju ke mobil pribadinya. Aku duduk terdiam di atas kursi pelaminan, memperhatikan dalam-dalam cincin kawin ini yang kini berada di tanganku. Banyak hal baru yang kutemui di kisah ini, mulai dari hal realistis hingga yang mistis. Benar-benar membuatku tak menyangka akan berada di tengah-tengah hiruk pikuk ini. Dalam hatiku bergumam, cincin yang kupegang ini akan aku simpan sebagai kenang-kenangan akan kejadian di hari ini. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan terima kasih yang sudah menunggu atas kelanjutan cerita ini. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.